Oke. Oke, tadi sampai mana ya? Kok aku lupa. Ada yang ingat nggak? Irregular sama regular. Oke, verb itu ada dua bentuknya, itu regular sama irregular. Kalau regular, aku udah bilang tadi, kayaknya verb 2 sama verb 3 itu sama bentuknya, sedangkan kalau misalnya irregular, biasanya dia beda-beda bentuknya. Contohnya, kayak kalau regular, kalian tahu apa ya? Menonton. Plan di sini deh, plan. Plan di sini kan, plan itu artinya menanam. Verb 2-nya itu planted, sedangkan verb 3-nya juga planted. Kalau misalnya dia irregular, di sini contohnya stole. Steal, ini verb 1-nya itu steal atau mencuri, terus verb 2-nya itu stole, verb 3-nya itu stolen. Jadi memang beda-beda gitu bentuknya. Oke. Ini siapa ya yang coret-coret? Oke, next. Di sini ditulis kalau misalnya past participle seringkali disebut dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, kayak yang udah aku bilang tadi. Untuk passive voice itu formulanya adalah auxiliary plus past participle. Nah, biasanya kalau kalian tahu kan kalimat itu kalau udah ada subjek sama verb. Terus nggak boleh ada to be. Kalau misalnya di passive voice, biasanya dia bakalan ada to be. To be-nya itu disebut dengan auxiliary. Auxiliary di sini adalah is, am, are, was, were, has, have. Supaya lebih jelasnya, kita bakalan langsung ke passive voice per tenses ya. Sebelum itu ke gini dulu deh, ke fungsinya. Biasanya passive voice itu digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya passive voice itu lebih fokus ke orang atau objek yang dikenai tindakan, bukan yang melakukan tindakan. Karena hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Contohnya adalah the road is being repaired. Nah, di sini tuh kita tertarik kan sama jalannya yang lagi diperbaiki, bukan siapa yang perbaiki kan. Nggak peduli siapa yang perbaiki, yang penting kita tahu nih, yang diperbaiki itu adalah jalan. Terus yang kedua adalah the house is being renovated. Nah, di sini tuh kita tertarik dengan rumah yang sedang direnovasi, bukan siapa yang merenovasi. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau tanya nggak? Oke. Kalian pada capek ya? Kayaknya habis sekolah. Kalian habis sekolah nggak hari Sabtu gini? Libur, Kak. Libur, Kak. Oh, libur. Tapi tetap nugas ya? Kak. Semangat ya semua. Perjalanan kalian masih panjang. Oke, selanjutnya. Fungsi yang kedua itu passive voice digunakan karena kita tidak mengetahui atau tidak ingin menyatakan siapa yang melakukan tindakan. Nah, misalnya kayak yang contoh di atas juga bisa sih dibilang the road is being repaired. Karena kita nggak tahu siapa yang memperbaiki, jadi kita bilang aja the road is being repaired tentang jalannya yang lagi diperbaiki gitu. Contohnya di sini ada juga sih all the cookies have been eaten. Nah, artinya adalah semua cookies sudah dimakan gitu. Jadi kita tuh nggak tahu kan siapa yang makan cookiesnya, jadi bilangnya itu all the cookies have been eaten. Terus selanjutnya ada my car has been stolen. Kita tuh nggak tahu siapa yang nyuri mobil kita kan, tapi kalau tahu ya bukan dicuri namanya gitu. Karena itu kita tulisnya itu biasanya pakai passive voice yaitu my car has been stolen. Yang ketiga, fungsi dari passive voice ini adalah digunakan dalam teks formal. Teks formal di sini maksudnya dia lebih ke writing ya, lebih ke gimana kalau misalnya kalian lagi tes bahasa Inggris itu biasanya banyak ada passive voice di di cerita-cerita yang ada di dalam tes tersebut.
Terus fungsi yang keempat adalah jika ingin mengatakan siapa atau apa yang melakukan suatu tindakan dalam kalimat pasif, kita menggunakan preposisi by. Jadi yang tadi aku bilang kalau misalnya passive voice kan biasanya itu nggak peduli nih siapa yang ngelakuin, siapa yang melakukan aksi. Tapi kalau misalnya kita mau bilang siapa yang melakukan aksi, kalian bisa pakai preposisi by. Di sini contohnya. By. Nah, kalau aktifnya itu adalah The Beatles wrote A Hard Day's Night. Kalau misalnya pasif, dia objek di sini, objek di aktif itu bakalan berubah menjadi subjek di pasif. A Hard Day's Night was written by The Beatles. Nah, The Beatles di sini kan awalnya menjadi subjek. Nah, di pasif dia bakalan jadi objek. Dan ingat pakai preposisi by. Untuk verb-nya nanti kita bakalan sesuaiin. Kalau misalnya di aktif dia pakai di sini wrote berarti verb to. Verb to itu biasanya past tense, makanya kita pakai was written. Was di sini adalah to be untuk past tense, sedangkan written adalah verb 3 dari write. Selanjutnya juga sama, the movie E.T. was directed by Spielberg. Nah, sekarang kita mulai dari pasif ke aktif ya. Spielberg di sini objek, di pasif bakalan jadi subjek di aktif. Sedangkan the movie E.T. di sini yang merupakan subjek di pasif bakalan jadi objek di aktif. Nah, sama dilihat juga dari verbnya was directed, itu adalah verb yang mengindikasikan kalau dia adalah past tense. Jadi di aktif dia menjadi verb to atau directed. Kenapa sama? Karena directed adalah salah satu regular verbs. Oke, contoh nomor 3 adalah this house was built by my father. Dan menjadi aktifnya adalah my father built this house. Nah, ada nggak yang bisa jelasin kenapa bisa dari pasif ke aktif? Gimana perubahannya? Ada yang mau coba nggak? This house itu adalah subjek. Kalau this house aktif itu objek. Benar. Terus lanjut. Kalau my father-nya? My father-nya itu objek. Kalau diaktif, my father-nya subjek. Iya benar. Untuk verb sama kayak yang di atas itu was built di sini mengindikasikan kalau dia tuh adalah past tense. Jadi di aktif dia berubah jadi verb to gitu. Benar banget. Itu yang ngomong tadi Retna ya namanya. Iya, Kak. Oke. Good. Nah, sekarang kita lanjut ke passive voice di sentence ya, di per tenses maksud aku. Tenses yang pertama adalah present tense. Ya, kita bakalan bahas tentang present tense hari ini. Tenses present tense itu ada 3. Kayak kemarin kalian udah belajar tenses kan ya sama Kak Azra ya kalau nggak salah. Apa Kak Kanza? Oh iya Kak Kanza. Oke. Tenses present tense itu ada 3, yaitu simple present, present continuous, sama present perfect. Kalau simple present dia adalah bentuk paling simple dari present tense. Rumus di sini adalah rumus passive voice-nya ya. Jadi dia subjek terus pakai ini pakai to be-nya di simple present kan is, am sama are, terus ditambah dengan objek atau enggak preposition-nya itu. Contohnya adalah he di sini adalah subjek. Terus is beaten ini adalah verb-nya itu. Auxiliary sama is beaten itu adalah ini auxiliary plus past participle, passive voice-nya. Terus by all his competitors ini adalah, anggap aja keterangan ya, bisa dibilang ya. Nah, kemudian lanjut, yang tenses kedua yaitu present continuous. Present continuous itu ada, to be-nya adalah is, am, are, pakai being. Karena dia continuous, jadi masih berlanjut. Dan contohnya di sini adalah I di sini sebagai subjek. Terus being haunted
am being haunted ini adalah verb yang tadi aku bilang. Terus by bad dreams ini adalah keterangan. Terus, next itu ada present perfect. Present perfect di sini, dia rumusnya bedanya ada di to be. To be-nya itu pakai has atau have been. Contohnya, this homework has been done. This homework ini adalah subject, terus has been done ini adalah verb-nya. Sedangkan dia nggak pakai keterangan karena mungkin dia nggak mau kasih tahu siapa yang ngelakuin aksi tersebut. Karena yang lebih penting adalah PR ini tuh emang udah diselesaikan gitu. Ada yang mau tanya nggak untuk sampai sini? Yang present continuous kurang paham, Kak. Oke. Lanjut ya. Penggunaan kalimat pasif dengan present perfect continuous biasanya jarang dilakukan. Nah, present perfect tuh ada lagi satu ya namanya present perfect continuous, tapi jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Jadi nggak usah deh kalian, sebenarnya boleh aja sih kalian pelajarin, cuma memang lebih rumit dan lebih sulit. Jadi mungkin sekarang bisa didalami dulu, diperdalam tentang rumus-rumus yang ada di sini. Selain itu, ada juga kan tenses itu ada yang past tense, ada juga yang future tense. Bedanya itu sama aja di to be di sini. Kalau misalnya past biasanya kan was atau were. Terus kalau misalnya future itu will atau shall. Nah, contoh lainnya di sini ada simple present tense. Contoh simple present tense. Sini ada nggak yang mau jelasin yang mana subjek, yang mana passive voice-nya, dan yang mana keterangan? Ayo dicoba. Oke, kalau nggak ada yang mau, biar aku jadi yang jelasin. Yang pertama yaitu my room is cleaned every day. Nah, my room di sini adalah subjek, terus is cleaned di sini adalah passive voice-nya, terus every day keterangan waktu. Kalau misalnya mau diubah menjadi aktif, itu bisa. Tapi di sini karena nggak ada apa namanya preposisi by, jadi kita nggak bakal tahu kan siapa yang ngelakuin aksi, siapa yang membersihkan kamar kita. Nah, itu jadi sebenarnya kalau misalnya mau dijadiin aktif, kalian perlu tahu siapa yang melakukan aksi ini, baru kalian bisa ubah jadi aktif. Contohnya adalah yang kedua ini bisa nih dijadiin apa namanya aktif, kalimat aktif. Yang pertama, kalimatnya adalah the clothes are washed by my worker. Nah, di sini kalau misalnya dijadikan aktif, itu menjadi my worker. Nah, seperti yang aku bilang tadi, my worker di sini yang awalnya objek bakalan berubah jadi subjek. Jadi, my worker washed, my worker washes the clothes. Kenapa washes? Karena di sini pakai are, berarti dia present tense. Present tense berarti dia pakai verb one. Nah, verb one itu adalah, verb one dari washed adalah wash. Nah, di sini dia pakai my worker. Worker ini kan dia singular. Nah, kalau dia singular, dia pakai verb one dan ditambah s atau es. Jadi, jadinya washes. Jadi, jawabannya adalah my worker washes the clothes. Gitu. Selanjutnya, yang I am considered smart in my class, itu artinya aku dibilang pinter nih di kelas aku, gitu. Yang nomor 2, present continuous tense. Present continuous tense ini contohnya itu ada the tasks are being done by herself. Ini artinya dia masih melakukannya, dia lagi menyelesaikan tugasnya. Jadi tugas ini sedang diselesaikan oleh dia. Itu artinya kayak the task di sini adalah subjek, are being done adalah passive voice-nya, terus by herself adalah objek atau keterangannya. Nah, di sini semuanya pakai gini ya, pakai apa namanya nih? Pakai preposition by, jadi semua berarti artinya kalian tuh tahu nih siapa yang ngelakuin kegiatan ini. Bentar, koneksi aku katanya unstable. Kalian bisa dengar nggak suaraku?
Bisa kok. Oke, jelas. Bisa. Oke. Nah, ada nggak sih yang bisa ngubah kalimat ini yang mana aja dia boleh, yang antara tiga ini jadi apa namanya? Jadi kalimat aktif, dari pasif menjadi aktif. Siapa itu tadi? Retna, mau? Masih kurang paham, Kak. Oke, sebelah mana dia kurang paham? Coba. Ada pertanyaan? Atau dari yang lain? Yang ada baik, yang pasifnya itu Pasifnya, yang mana? Verbnya atau gimana? ada being done-nya. Are being done. Di sini? Ya. Oke, jadi karena dia present continuous tense, dia kan kalau misalnya kalau aktif, dia menjadi, biasanya dia ada to be-nya adalah ini, is, am, are, being, isi being gitu. Karena dia lagi dilakukan, sedang berjalan, sedang berlangsung acaranya. Nah, di sini makanya semua pakai being, karena di sini adalah contoh dari present continuous tense. Di sini kenapa pakai are being done? Kayak yang aku bilang tadi, kalian ingetinnya itu adalah ini. Apa namanya, rumusnya ini. Kalau misalnya dia present continuous, kan di sini kan subjeknya adalah the tasks. Nah, di sini kan artinya dia plural, jadi ada banyak. Jadi pakainya itu are. Nah, pakai are. Terus karena the present continuous, dia tuh pakai being, are, being, done ini adalah verb 3 dari do. Karena di passive voice itu biasanya pakai verb 3 kan. Verb 3 dari do itu lanjutannya adalah verb 2-nya dulu, did, terus verb 3-nya adalah done. Gitu. Udah. Udah bisa dimengerti, Ratna, atau masih ada yang dibingungin? Enggak, Kak. Udah. Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Paham, Kak. Kak, saya mau nanya. Kak, bisa dijelaskan ulang, Kak? Oke. Jelasinnya yang tentang verb ini lagi, atau yang mana? Atau yang keseluruhan? Yang ketiga, Kak, yang present perfect tense itu, Kak. Oh, present perfect. Oke. Sekarang kita baru ke present perfect tense. Contoh dari present perfect tense di sini adalah she has been betrayed by her own best friend. Artinya adalah dia dikhianati oleh sahabatnya. Nah, di sini she adalah subjek. Terus by her own best friend adalah keterangan. Nah, verb yang dipakai adalah has been betrayed. Kenapa? Karena di sini adalah contoh dari present perfect tense. Terus kenapa dia has present perfect tense itu kan untuk to be adalah berupa has been. Kayak yang aku tulis di sini rumusnya. Rumus untuk present perfect adalah has been. Ya kan? Kenapa dia pakai has-nya? Karena she. She itu adalah plural. Plural lagi, singular maksud aku. Jadi dia cuma berdiri sendiri, temennya kalau misalnya to be-nya she itu kan has. Jadi kalau di present perfect dia pakai has been, terus betrayed ini adalah verb 3 dari betray. Betray itu kayak dikhianati gitu. Jadi dia digabungin, tulis to be-nya dulu, she has been betrayed, terus dilanjutin sama keterangan gitu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Those journals have been translated into 6 different languages. Those journals itu artinya jurnal-jurnal itu telah ditranslate, telah diterjemahkan menjadi 6 bahasa yang berbeda. Nah, those journals di sini adalah subjek. Terus, into 6 different languages itu adalah keterangan. Nah, have been translated adalah passive voice-nya.
Kenapa dia pakai have been? Karena ini those journals. Those journals itu adalah plural. Dia lebih dari satu. Kalau misalnya lebih dari satu kan verbnya itu harus pakai have. Karena dia present perfect, dia pakai been. Jadi have been terus translated itu adalah verb 3 dari translate. Jadinya translated gitu. Jadi digabungin to be ditambah sama verb 3 jadinya have been translated. Udah dimengerti atau masih ada yang bingung? Tanya aja ya daripada bingung. Sudah, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti. Udah, Kak. Oke. Oh ya, ini ada yang tanya. Kalau misalnya I have been betrayed by her, itu benar atau enggak? Benar. Jawabannya benar karena dia udah pakai verb 3, terus ini adalah bentuk dari apa namanya present perfect, dia pakai I have been betrayed by her. By her ini adalah keterangannya, jadi benar. Terus ada juga nih yang nanya, she is doing her task by herself. Itu enggak, ini termasuk ke present continuous tense yang aktif. Kenapa? Karena she is doing her task by herself, itu fokusnya itu adalah kepada she-nya. She, siapa yang melakukan aksi kan. Sedangkan kalau misalnya passive voice, itu lebih fokus ke apa yang dikenakan aksi. Kalau misalnya mau dijadiin passive voice, itu bisa. Jadi kalau misalnya dijadiin passive voice, dia jadi kayak gini, yang ini. The tasks are being done by herself. Tapi karena yang dicontoh kamu kasih ini adalah her task yang singular, which is dia cuma satu, jadi dia pakai is. The task is being done by herself. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi atau gimana? Sudah paham, Kak. Oke. Ini berlaku sama ya kayak untuk past tense sama future tense. Kalau misalnya mungkin aku tulisin di sini ya. Past tense itu dia pakai to be-nya, ingat was atau were. Ini yang simple. S di sini simple ya. Terus kalau continuous C dan terakhir adalah past perfect. Continuousnya itu berarti was or were. Was being maksud aku, bentar. Being. Terus kalau misalnya dia perfect itu enggak. Kalau perfect dia nggak pakai was atau were, dia pakai had doang, terus been. Udah. Terus future tense itu pakai will. Kalian bisa pakai shall juga sih. Tapi secara umum pakai will aja untuk semua subjek bisa. Terus seperti biasa kalau continuous tinggal ditambahin being. Bentar. Terus kalau misalnya perfect, she. Bentar aku lupa. Ada yang tahu nggak? Maaf. Bentar aku cari dulu ya. Oke, kalau misalnya future perfect itu will have. Kok pakai gitu ya? Will have been.
Jelaskan ya tulisanku, maaf jelek guys. Terus ingat semuanya itu Jelas, Kak. diikutin sama verb 3. Oke. Bentar. Ini siapa yang mau screenshot? Siapa tahu. Tapi nanti bakalan di-share kok ini coret-coretannya sama PDF-nya kalau di grup Telegram kayak biasanya. Udah di SS, Kak. Oke. Ada yang tanya nih kalau misalnya has. Oh, ada yang nggak ada materinya ya? Coba nanti aku tanyain ya ke pengajarnya. Bahasa Inggris juga atau materi yang lain nih? Bisa. Ada yang belum. Oh, biologi. Ya deh, coba matematika. aku tanyain juga ya ke Kak Malika berarti. Oke. Terus ada yang tanya nih, kalau has itu dipakainya untuk apa, Kak? Has itu dipakai di present perfect. Has been. Has di sini untuk subjek yang singular. Kalau subjek singular itu biasanya adalah she, he, it, sama nama orang. Nama orang yang cuma satu. Itu biasanya pakai has gitu. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Mau tanya tadi yang will atau have been, termasuk kemana ya? Oh, bukan will atau have been ya, tapi will have been, itu jadi satu. Itu maksudnya ke future perfect. Kalau misalnya buat passive voice dalam bentuk future perfect, itu pakai will have been. Tapi aku jarang sih lihat, lihat bentuk-bentuk yang kayak gini, jadi nggak terlalu sering kelihatan. Lebih banyak yang past tense, terus past tense ini palingan yang simple, yang continuous juga, terus perfect agak jarang tapi ada gitu. Kalau yang ini benar jarang banget sih aku lihatnya. Terus future juga sering sih. Oke, ada lagi nggak? Has been sama have been apa Kak bedanya? Oh, bedanya itu adalah dari penggunaan tadi aku bilang apa ya? Subjek. Subjeknya kalau misalnya has itu untuk she, he, it, sama nama orang. Kalau misalnya dia have, I, you, they, we. Gitu. Contohnya di sini bisa dilihat ya. This homework has been done. This homework di sini berarti kan dia cuma satu. Karena this itu mengindikasikan kalau cuma ada satu PR. Nah, makanya dia pakai has. Karena dia singular. Dia masuk ke kategori singular. Jadi dia pakai has. Oke. Udah paham? Siapa itu yang tanya tadi? Oke. Terus ini ada yang tanya, berarti yang pakai past present tense, maksudnya past present tense itu gimana ya? Past present tense, berarti subjek, terus pasti pakai with sama word itu. Past present tense. Mungkin bedain V-nya, Kak. Oh gitu, ini mungkin maksudnya bukan past present tense ya, tapi simple past tense ya. Kalau misalnya simple past tense, iya. Kita tulisnya itu, aku buat contoh deh. Apa ya? The picture was taken by her, gitu ya. Nah, di sini the picture adalah subjek. Terus by her ini adalah keterangannya. Was taken itu adalah bentuk dari simple past tense. Was, kenapa pakai was? Karena dia the picture. The picture ini kan berarti ada satu foto. Satu foto itu berarti singular, dia pakai verb was. Ini ya. Dia pakai verb was, terus taken ini adalah bentuk verb 3 dari take. Take itu verb 1, verb 2-nya took, terus verb 3-nya itu taken, gitu. Bentar, bener nggak sih gitu ya maksudnya? Berarti subjek terus past
pasti pakai was atau were gitu. Iya, kalau misalnya dia adalah simple past tense, dia pasti pakai was atau were, terus diikutin sama verb 3 gitu. Terus ada lagi. Berarti kalau bentuk past tense jadi ing, nanti was being dan pasti kayak gitu. Iya, kayak gitu, tapi nggak was being aja, tapi were being juga bisa sesuai dengan subjeknya gitu aja ya. Iya, harus pakai verb 3. Kenapa harus pakai verb 3? Karena memang itu aturannya. Kalau misalnya passive voice, memang harus pakai verb 3. Kalau kalian nanya, gimana tips untuk ngafalin verb 3? Ya, rajin-rajin latihan aja dan baca. Karena sebenarnya, apalagi verb 3 yang irregular ya, memang harus apa namanya? Harus sering rajin baca aja dan ingat jadinya. Mungkin bisa mulai dari bacaan bahasa Inggris mungkin. Tapi yang simpel-simpel dulu gitu. Oke, ini yang have been translated. Kenapa pakai have bukan has? Karena journals bukannya masuk ke it. Oke. Journals di sini itu masuk ke they. Kenapa? Karena journals itu ada s-nya. Bentar, salah. Di sini journals ini ada s-nya. Karena dia ada s, dia masuknya itu ke banyak kan jadinya. Ada banyak, jadi dia nggak pakai has. Karena dia bukan singular, dia tuh plural. Jadi pakai have been gitu. Ntar aku minum dulu. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Kak, saya mau tanya. Oke, boleh tanya apa? Yang present continuous ini misalnya mau ke kata aktifin, by-nya gimana, Kak? By-nya dibawa apa tidak gitu? Oke, dari contohnya aku ambil yang ini ya. I am, enggak ada yang ini. Yang nomor 2, the trophy is being won by our team. By di sini bakalan dibuang, karena dia cuma kayak gimana ya. Ada sih contohnya. Ada tadi penjelasannya di atas. Ini, jika ingin mengatakan siapa atau apa yang melakukan suatu tindakan dalam kalimat pasif, baru kita pakai by untuk ngehubungin gitu. Kalau misalnya dia dijadiin aktif, dia bakalan hilang by-nya. Contohnya ini, the trophy is being won by our team. Nah, di sini bakalan berubah kalau misalnya jadi aktif, dia berubah itu jadinya our team bakalan berubah jadi subjek. Terus the trophy bakalan berubah jadi objek. Is being won itu menjadi verb-nya, tetap jadi verb, tapi dia berubah bentuk. Karena di sini present continuous tense, dia berarti kan our team is winning. Won di sini bakalan berubah jadi verb ing, karena dia present continuous. Jadi our team is winning the trophy. Gitu. Udah? Atau masih ada yang bingung? Ngerti, Kak. Oke. Oke, di sini ada yang nanya, kalau jurnal doang berarti pakai has ya, Kak? Iya, kalau misalnya the journal, itu pakai has. Karena di sini juga pakai those, kan? Those ini kan bentuk plural dari that. Jadi, kalau misalnya mau pakai journal aja, bisa berubah jadi that journal has been translated into 6 different languages, gitu. Oke, udah pada ngerti belum semuanya? Atau masih ada yang bingung? Ngerti. Ngerti, Kak. Ya, Kak. Paham, Kak. Oke. Kalau gitu kita ke ke latihan soal. Pakai Ya, quizzes ya. Oke, Kak. Bentar, aku stop share dulu. How to stop share? This one. Aku bakalan quizzes. Ini. Ini kodenya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, bisa join ya. Pakai nama apa aja boleh. Ada Kak kodenya. Kak, kirim linknya, Kak. Oke. Nggak kelihatan. Kirim link. Sebentar. Oke, ini. Udah. Bisa dicek di chatnya ya. Ini sharing aku kelihatan kan ya?
Apa gimana? Kelihatan, Kak. Oke. Okay, there's 20. Mungkin yang terkendala jaringan bisa ikut pembahasan nanti ya, pembahasan soalnya. Soalnya cuma 5 kok. Supaya kita bisa bahas dan perdalam juga per soal. Oke, udah ada 100-an yang join. Kalian mau tunggu sampai berapa? 50 aja, Kak. Berapa? 150. Ini udah 108. 3 Atau menit, Kak. Oke, kita mulai 17.50. Di kalian 16.50 ya. Kak mau tanya, Kak. Ya, boleh tanya apa? Kuisnya berapa soal? Cuma 5 soal. Oke. Oke, udah 4.50. Aku start aja ya.
Semangat. Udah semuanya belum? Udah. Udah. Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya. Tadi saya masih matiin suara. Iya, soalnya cuma 5, jadi cepet deh kayaknya nih. Udah semua kan ya? Ada yang benar semua nih, berarti udah paham. Keren kalian semua. Ini yang nyoret-nyoret siapa deh? Oke, aku tunggu sampai jam 4.55 ya. Setelah itu kita bakal bahas. Kak. Nggak apa-apa guys, kalau kalian ada kendala nggak apa-apa. Nanti ikutin pembahasannya aja ya. Kita bakalan bahas bareng-bareng 5 soal ini.
Oke, udah 17.55, jadi mari kita bahas. Stop share dulu. Aku end ya. Atau kalian kalau masih mau jawab, silahkan deh. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai pertanyaannya. Pertanyaannya, maksudnya bahas soalnya. Ini soal pertama. Somebody cleans the room every day. The passive voice is, jawabannya apa? B. The room is cleaned Kak. by somebody every day. The room is cleaned by somebody every day. Room is cleaned by someone every day. The room is cleaned by somebody every day. Is cleaned by somebody. The room is cleaned somebody every day. Benar, jawabannya adalah yang B. Somebody Oke, ada yang bisa jelasin nggak kenapa jawabannya itu yang B? Satu dong, boleh raise hand, boleh langsung open mic. Yang pertama clue-nya itu everyday, Kak. Jadi to be-nya is. Masih kurang tepat, coba lagi. Karena tidak dijelasin siapa yang bersihinnya. Itu dijelasin guys, ini dijelasin sama somebody-nya. Jadi ini maksud aku, kalian coba jelasin gimana perubahan dari passive voice menjadi, dari aktif ya, aktif, dari kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif di bahasa Inggris. Maksudnya itu yang mana yang jadi objek, yang mana yang jadi subjek gitu. Gimana perubahannya? Yang clean itu diganti jadi verb 3. Iya benar, clean-nya jadi verb 3. Terus? Berarti yang subjek jadi itu. The room-nya jadi subjek. Karena itu termasuk simple present, Kak. Benar. Bentar ya. Oke, aku jelasin deh. Tadi yang kalian jawab itu benar. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan, ini kan ada di kalimat ini tuh ada subjek. Somebody ini adalah subjek. Cleans itu adalah verb. The room itu adalah objeknya. Everyday keterangan waktu. Kan gitu. Terus somebody cleans the room every day ini artinya seseorang membersihkan kamar saya setiap hari. Kalau misalnya mau dijadiin passive voice, aku tadi bilang kalau objek di aktif itu berubah jadi subjek, kan gitu. Nah, di sini di B itu adalah the room. The room di sini udah jadi subjek kan. Di sini objek, dia subjek, berarti udah benar. Berarti kalian udah bisa nih coret yang D, pilihan D karena dia emang salah. Yang D ini tuh somebody. Sedangkan kalau misalnya yang benar passive voice-nya subjeknya itu adalah the room gitu. Terus cleans, kita lanjut ke verb. Cleans di sini berarti dia adalah berupa present tense. Present tense kalau dia berubah jadi passive voice, itu dia pakai verb is, terus clean-nya berubah jadi verb 3. Banyak yang udah bilang kayak gitu, berarti kalian udah ngerti untuk perubahan verb-nya ya. Terus subjek di sini, kalau misalnya mau dibilang di passive voice, dia harus pakai preposisi by. Nah, di sini berarti by somebody, dan keterangan selalu ditaruh di paling akhir. Mau di aktif, mau di passive, itu selalu di akhir. Jadi, di sini tulisnya itu everyday paling terakhir. Jadi, the room is cleaned by somebody every day. Oke, udah ngerti belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Sini ada yang nanya kan kalau pasif jadi verb 3. Jadi A sama C salah. Nah, kalau pasif berarti subjek di akhir, sedangkan D subjek di awal, jadi salah tinggal B. Benar. Ini benar banget. Oke, next. Ke soal nomor 2. My father washes the car every morning. Passive voice-nya adalah, ada yang bisa jawab, ada yang bisa jelasin? Bentar, jawabannya dulu. Jawaban yang benar tuh apa?
Yang D. D, Kak. D dadu. Domba, Kak, domba. Domba. Benar, jawabannya adalah yang D. Kenapa jawabannya yang D? Ada yang bisa bantu jelasin? Karena the car yang awalnya objek diubah jadi subjek. Ya, benar. Terus lanjut verbnya. Verbnya diganti jadi verb 3. Benar. Terus yang di sini auxiliary-nya itu atau to be-nya bisa dibilang itu adalah is karena washes. Washes di sini mengindikasikan kalau dia adalah present tense. Jadi dia pakai is. Terus lanjut my father-nya. Jadi objek. Iya benar. My father jadi objek. Dan kalau misalnya mau kasih tahu siapa yang melakukan aksi tersebut, harus pakai by, preposisinya itu ya. Terus terakhir adalah every morning. Every morning ini adalah keterangan. Jadi ditaruh paling akhir, yaitu di sini, di every morning ini. Nah, udah deh jawabannya berarti D. Nomor 3 nih. Indi bilang, why aren't you driving your own car? Yarina, it blank blank blank. Nah, jawabannya apa? D. Has to sell. Has sold. Has been sold. Sold. Yang D. Oke, ini Domba. banyak yang bervariasi ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Ada yang bisa jelasin? Berarti, Kak. Oke, kalau gitu kita perdalam satu-satu ya. Yang pertama yang pasti salah adalah has to sell. Kenapa? Karena kayak yang aku bilang tadi, passive voice adalah verb 3. To sell di sini tidak mengindikasikan dia adalah verb 3. Dia adalah to infinitive atau bisa dibilang verb 1. Jadi ini udah pasti salah. Terus has been selling. Selling di sini kan verb ing. Karena kita ngomongin passive voice, jadi dia nggak pakai ing. Ini salah juga. Terus antara has sold sama has been sold. Kenapa has been sold yang dipakai? Karena kita ngomongin verb, kita ngomongin ini adalah passive voice dalam bentuk present perfect. Kalau misalnya dia present perfect, kayak yang udah tertulis di sini, present perfect itu to be, has or have, itu ditambahin sama been. Nggak boleh lupa nih been-nya. Jadi jawabannya adalah has been sold gitu. Kalau yang ini dia kurang been, yang A ini kurang been. Gitu. Udah ngerti atau masih bingung? Ngerti, Kak. Sudah, Kak. Oke, lanjut ya nomor 4. Sebentar aku hidupin lampu. Kalian bisa jawab di chat atau open mic boleh. Jawabannya apa nomor 4? B. 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 Bravo. B. Benar, jawabannya adalah B. Ada yang bisa jelasin kenapa B? Karena objeknya diubah jadi subjek. Benar, objek yang di sini tuh apa? All fights. Oke, all flights. Terus lanjut. Kalau perubahan verbnya itu gimana? Yang dia jamak jadi makin will. Jadi perubahan verbnya itu adalah kita lihat di sini, verb di sini adalah kan cancelled. Cancelled di sini mengindikasikan kalau dia itu adalah past tense. Kalau dia past tense berarti to be-nya itu antara was atau were. Nah, di sini kan ngomongin all flights. Flights di sini pakai s dan berarti itu artinya dia plural. Plural itu to be-nya adalah were. Ya. Terus
Jadi cancelled ini berubah jadi verb 3. Verb 3-nya sama karena cancelled adalah salah satu bentuk dari regular verbs gitu. Jadi tetap cancelled. All flights were cancelled gitu. Kalau misalnya mau ditambahin keterangannya di sini because of the fog boleh. Boleh-boleh aja sih, bebas. Intinya ini adalah passive voice-nya, benar. Lanjut, nomor 5. Siapa yang bisa jawab nomor 5? Apa jawabannya maksudnya? Kalian kan udah pada jawab tadi. Nomor 5 apa deh jawabannya? B. Oke, B. Ada yang bilang Bobby. Ya, Bobby. A, Kak. A ya. Chocolate cake is been eaten by Arfa. Eaten. Ya Kak. Benar, jawabannya A. Jawabannya ada. Ya. The chocolate cake has been eaten by Arfa. Di sini kalian bisa lihat C sama D itu udah salah karena di sini objeknya yang diaktif itu objeknya kan adalah the chocolate cake, the chocolate cake. Nah, the chocolate cake ini yang bakalan berubah jadi subjek di passive voice. Sedangkan di C sama D ini mesti ngomongin tentang Arfa. Jadi ini udah pasti salah. Dan sekarang berarti kita ngelihat A sama B. Kenapa A yang benar? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena Has been-nya Apa? Karena pakai has been eaten. Benar. Karena, oke, yang mau sholat silahkan. Udah jamnya ya di sana ya. Di sini dia kan untuk passive voice ada, di active voice-nya itu dia pakai has eaten. Berarti dia mengindikasikan kalau dia tuh perfect tense. Nah, kalau misalnya dia perfect tense, itu di passive voice-nya adalah pakai has been. Karena di sini the chocolate cake, ini adalah singular, maka dari itu dia pakai has, terus jangan lupa been-nya dan eaten. Eaten ini adalah verb 3 dari eat gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, di sini ada 3 soal tambahan. Mungkin ada yang mau jawab nomor 1. The phone is fixed by Quina. The phone Quena fixed. The phone fixes by Quina. Phone has fixed by Queen. Phone has been fixed by Queen. Betul banget. The phone, sebentar aku tulis. The phone is, karena di sini dia adalah verb 1 dan itu adalah present tense, jadi dia pakai is. Fix itu verb 3-nya adalah fixed by, kalau kalian mau bilang siapa yang melakukan, by Quina gitu. Ntar ini pakai aku. Oke, nomor 2. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Some food are Halo lagi. Ayo, ada yang bisa jawab? some food are by themselves. Been by the food. Oke. Kayaknya tadi ada yang benar, tapi aku nggak tahu siapa yang bilang. Nah, di sini tuh seperti biasa kita pisah-pisahin dulu yang mana subjek, yang mana objek, yang mana verb. Nah, objek di sini di kalimat aktif kan some food. Jadi dia pasifnya itu bakalan berubah jadi subjek. Some food. Ntar aku tulis kalian deh. Some food. Nah, di sini verbnya adalah are buying. Are buying ini mengindikasikan dia adalah present continuous. Kalau dia present continuous, berarti dia pakai being ya, to be plus being. To be-nya apa? Is, am, atau are? Are.
Is. Benar, karena dia adalah some. Some di sini mengindikasikan dia banyak. Jadi are being. By di sini verb 3-nya adalah bought. Ya, Would. bukan bought. Bukan pasti ada pasti dari kalian yang mikir buyed gitu ya. Bukan ini verb 3-nya karena buy adalah termasuk irregular verbs. Bentuknya itu berbeda-beda. Jadi perlu dihafalin memang. Terus kalau misalnya mau tulis they-nya bisa ditambahin by themselves. Gitu. Oke. Oke, ada yang raise hand. Ika, kenapa? Feli juga, mungkin ada yang mau tanya? Mau nanya dong, yang the font itu kenapa nggak the font is being? Iya. Kenapa nggak is being fixed? Karena di sini active sentence-nya itu adalah fixes. Fixes itu kan merupakan verb one ya, verb one. Bukan kalau misalnya dia pakai being, itu berarti verb di sini itu harus verb ing juga. Makanya kita ubah jadi being. Kita pindahin gitu ing yang ada di verb itu ke being gitu. Kalau misalnya di verb di nomor 1, fixes itu cuma memang pure dia adalah verb one. Jadi merupakan present tense, simple present. Simple present itu pakai to be-nya itu cuma is, nggak ada diikutin being gitu. Bisa dipahami? Makasih ya. Oke, terus Ilona mau tanya? Itu kok nggak pakai they, Kak? They are gitu. Yang mana? Yang nomor 2? Iya, Kak. Oh, kalau nomor 2, dia biasanya kalau dia pakai she, itu berubah jadi by herself gitu. Emang bakalan berubah, apa namanya, bentuknya bakalan berubah. By them. Them gini boleh sih, nggak pakai self-nya itu. Jadi, di sini dia berubah jadi pronouns. Kalian udah belajar pronouns belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah kan, itu pronouns. Benar pronouns kan ya, itu materinya. By them, karena dia they. They itu kan berubahnya jadi them. By themselves boleh, atau them aja boleh. Kalau dia she, dia berubahnya itu jadi her. By herself, boleh juga. Kalau he, dia berubahnya jadi him gitu. Itu bisa dipahami atau masih bingung, Ilona? Paham, Udah, Kak. Kak. Udah Makasih, paham, Kak. Kak. Paham, Kak. Oke, ada yang raise hand lagi? Oh enggak, udah semua ya. Oke, next. Nomor 3. Hara is giving her novel to Kina. Apa jawabannya? The novel was given Novel was Has given been given by Hara to Kina. to her. Her novel is being was given to Kina. Kina. Hara's novel No, is the given novel was by given Hara to to Kina. The novel was given to by Kina. Hara to Kina. Benar. Udah banyak nih yang ngerti ya. Jadi di sini bisa dilihat dulu objeknya yang mana, kita ubah jadi subjek di pasif. Her novel. Terus kita lanjut ke verb is giving. Is giving itu sama kayak nomor 2. Dia adalah present continuous. Jadi her novel di sini kan singular. Jadi dia tetap pakai is. Is being. Giving itu verb 1-nya adalah give. Give verb 3-nya adalah given. Benar, given. Is being given by Hara to Kina. Nah, kalau yang di belakang ini kalian mau switch sebenarnya masih bisa sih. Kayak, sebentar, jelek banget ini. Her novel is being given to Kina by Hara. Itu masih bisa. Jadi artinya masih sama. Novel itu dikasih oleh Hara untuk Kina. Gitu. Masih ada yang bingung? Masih ada pertanyaan maksud aku? Udah paham, Nggak ada. Kak. Ya, paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Berarti
pertemuan kita sampai di sini aja hari ini. Materinya udah selesai. Oke. Semangat kalian belajarnya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.